Diceritain dikit tadi gimana terkait sidang hari ini Pak Waris. Terkait sidang ini kita mau nggak mau harus harus hadirin tuh si Kakak Sherly. Jadi kita cari Kakak Sherly dulu tuh saat ini keberadaannya di mana, dan nanti kita akan kembali lagi ya. Iya. Kakak Sherly sendiri hari ini Kak Sherly sebagai saksi atau pemohon ya. Jadi begini, ini Pak Aji beserta anaknya termasuk Sherly. Pak Aji ini mewakili anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum istrinya, Po Alpa yang biasa kita kenal atau Ibu Nina. Nah, Kak Sherly ini adalah sebagai pemohon juga biar bagaimanapun, karena dia adalah anak kandung darahnya ini masih mengalir dari darah almarhum ini, sedarah ya, dari anak kandung dari almarhum. Karena itu Sherly ini adalah ahli waris biar bagaimanapun. Nah, kebetulan tadi majelis hakim meminta untuk juga dapat menghadirkan Kak Sherly, karena ini Kak Sherly kan yang tahu, kita belum tahu nih sekarang lagi di mana. Tadi penjelasan dari Pak Haji sendiri yang biasanya memang komunikasi, beberapa hari terakhir belum dapat berkomunikasi ya sama Kak Sherly. Makanya minggu depan di tanggal 18 mudah-mudahan Kak Sherly bisa dapat dikomunikasikan kembali, Pak Haji dapat menghubungi Kak Sherly kembali, bisa kita hadirkan sebagai pemohon di persidangan berikutnya. Kalau boleh tahu apa aja sih mungkin yang diwariskan sama almarhumah? Jadi begini, ini kan penetapan ahli waris, artinya dalam kompilasi hukum Islam itu diatur siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hukum. Nah, ini diatur dalam hukum itu adalah duda. Duda itu siapa? Salah satunya duda itu Bang Aji, karena sampai meninggal almarhum masih terikat perkawinan dengan Bang Aji. Nah, kedua, golongan sedarah. Sedarah ini siapa? Artinya anak perempuan, Fatih, si kembar Rafa, Raffi, termasuk Sherly. Sherly ini kan masih anak kandungnya, dibuktikan di dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga. Nah, jadi dalam hal ini pemohonnya itu Pak Aji, anak-anaknya diwakili Pak Aji termasuk Sherly. Intinya untuk menetapkan siapa ahli waris yang sah dari almarhum. Ini tidak berbicara masalah berebutan harta ya, begitu. Bang, kenapa tiba-tiba Sherly menghilang Bang ketika dibutuhkan dalam persidangan? Ya, itu yang kita ini yang kita nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba nggak ada di rumah gitu kan, belum ada kabarnya gitu kan. Sedangkan ini kan hari benar-benar tuh punya kebutuhan untuk dia kayak gitu ya kan. Kita keperluan juga dia harus dihadirin kayak gitu kan. Entah kemana, entah di mana, kita lagi usahain, kita lagi komunikasiin kan ke teman-temannya gitu ya kan. Terus itu biar jelas kalau memang marah atau ngambek ya gimana gitu, kurang jelas juga gitu. tapi sebenarnya mungkin sama Bang Haji sudah terkonfirmasi ke Sherly kalau Sherly itu salah satu pemohon dan diminta untuk datang ke persidangan. Udah dijelasin sama Bang Jaki ya, Bang Jaki jelasin. Sudah sebelum ngajuin permohonan juga kita sudah jelaskan. Khawatirnya takutnya Sherly ini kan masih muda, takutnya dia salah paham apakah saya masuk ahli waris dari almarhum atau enggak. Itu kan kita juga nggak tahu, karena kan yang selama ini komunikasi Pak Haji. Tapi Bang Haji sendiri ngomong ke Sherly nggak mungkin seminggu sebelumnya untuk datang nanti ke sini gitu. Ketika sebelum sudah hari ini dia menghilang gitu. Nggak ada 2 mingguan. Ya. 2 mingguan sudah nanti Kak mau sidang ya, mau Jaki gitu. Terus respon dari Sherly sendiri? Iya Bi, kayak gitu. Entah dia kemarin pas pulang ke Ciganjur gimana, saya juga nggak tahu tuh berubah. Takutnya ada provokasi dari pihak kok nggak ada kabar gitu. Pamitan nggak? Enggak. Katanya nggak ada. Tapi kok nggak pulang-pulang udah 3 hari kayak gitu. Bang Punten, apakah ada dugaan provokasi dari Pihak luar. pihak keluarga Saya mah gitu? berharapnya baik sangka ya. Mudah-mudahan mah nggak ada kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada provokasi kayak gitu. Cuman memang dia lagi mungkin mau nenangin pikiran atau gimana, kita juga kurang paham ya. Namanya juga udah agak dewasa ya, duduk ke atas mungkin dia problem apa kita nggak tahu. Kayak gitu. Tapi hubungan Abang sejauh ini sama keluarga almarhum seperti apa? Sejauh ini ya sampai saat ini saya belum pernah ketemu lagi sama keluarga almarhum, karena sejarah yang Ciganjur ya, nggak ada komunikasi juga saya.
Kenapa bang jarang ke sana? Atau ada apa gitu? Ya mengingatkan saya aja, karena kan itu di Ciganjur tempat saya pertama-tama tuh tinggal di sana sama almarhum kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak bisa ceritain lah kalau di sana kayak gitu. Jadi ngundang kesedihan juga buat saya kalau di sana kayak gitu kan. Ada kenang-kenangan lah, rumah itu banyak gitu. Tapi mengenai ini keluarga besar udah mengetahui? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Bang, sebenarnya bentuk komunikasi Abang sama Sherly itu seperti apa sih Bang? Bentuk komunikasi terjalin baik antara bapak sama anak kayak gitu. Cuman saya nggak tahu nih kondisi saat ini dia menghilang itu kenapa kayak gitu. Makanya nih yang kita bingung kenapa dia bisa ngilang kayak gitu kan. Sedang ini kan hari ini kan benar-benar diperlukan kan Sherly kayak gitu. Sampai kita kan disuruh kembali lagi ya. Hal yang nggak biasa berarti bang. Hal yang nggak biasa dilakuin kayak gini nih, saya juga bingung. Datang-datang tiba-tiba hilang kayak gitu. Mau ada kabar tepatnya. Iya, belum dikabarin kayak gitu kan. Berarti abang belum ke Ciganjur untuk memastikan Sherly ada di mana di rumah? Belum sama komunikasi saya mau keluarga di Ciganjur gimana? belum. Maksudnya untuk datangnya langsung ke Ciganjur gitu Belum. untuk melihat Sherly ada di mana? Belum. Kalau saya telepon atau WA kayak gitu. Nah, Bang, kalau untuk sebelum kepergian ini apa memang sebelumnya pernah ketemu dulu, maksudnya diskus dulu nggak sih sama Kak Sherly gitu atau seperti apa? Karena kan ini bisa dibilang abang datang ke rumah Kak Sherly nggak ada nih gitu, pasti kan ada. Udah ada diskus, udah ada pembicaraan dan ini juga Bang Jaki udah ngejelasin semuanya kayak gitu. Udah jelasin Bang Jaki nanti tanggal ini ya sidang kayak gitu. Tiba-tiba kok ngilang kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada kayak gitu kan. Dia bilang kemana nih anak? Makanya tadi kita akan kembali lagi ke sini ya. Tapi pernah berpikir bahwa ini bentuk penolakan dari Sherly nggak sih Bang? Enggak. Baik-baik aja sih komunikasi kita baik, hubungan antara bapak sama anak tuh baik kayak gitu. Enggak ada. Makanya nggak ada hujan nggak tiba-tiba nih anak nggak ada kabar ya. Bentuk penolakan tidak setuju atau bentuk penolakan bahwa dia tidak mau dengan hari ini atau gimana gitu? Belum tahu karena kan saya belum ketemu nih sama anaknya. Belum tahu kenapa, nanti bakalan saya tanya si kakak Sherly-nya kenapa kita perlu di hari ini dianya nggak ada kayak gitu kan. Nggak enak nih sama bapak-bapak ini kan sibuk nih rumah ini. Bang, mungkin sebelumnya Kak Sherly pas lagi ini udah sih mau pergi kemana, hanya main tapi ternyata sampai 3 hari ini belum balik gitu. Izinnya kapan, Bang? Nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati kayak gitu. Abang, statusnya Sherly sendiri dalam sidang ini sebagai apa? Saksi atau apa? Oh, pemohon. Jadi status Sherly dalam persidangan ini adalah sebagai pemohon. Dan tadi kami bilang, kami beritahu, kami ulangi bahwa Sherly ini termasuk golongan ahli waris dari almarhum karena satu darah. Dan bagaimanapun darahnya almarhum mengalir darah pada tubuh Sherly, nggak bisa dihilangkan gitu. Nah tadi dapat kabar beberapa hari saat sebelumnya ya, agak susah nih Pak Sherly ini dihubungi. Padahal Pak Haji ini sangat-sangat memperjuangkan Sherly. Takutnya khawatir karena usianya masih muda. Labil. Iya, satu dia labil, kedua ada informasi-informasi yang dia sebetulnya nggak paham gitu. Informasi dari luar, saya tidak menyebut dari siapapun ya, informasi dari luar yang dia nggak paham gitu, tentang perkara ini. Di persidangan ini Sherly dibutuhkan mungkin, jadi nggak bakal jalan gitu. Iya, harus Prosesnya kayak karena gimana sih, Bang? karena harus hadir pemohon termasuk Sherly. Sherly kan termasuk salah satu ahli waris almarhum, termasuk Pak Haji. Kalau anak-anaknya kan masih kecil di bawah umur diwakili Pak Haji. Kalau misalkan sampai dengan minggu depan Sherly juga belum balik, mungkin langkah dari keluarga seperti apa sih Bang? Coba Pak Haji. Ya berusaha untuk tetap nyari kayak gitu kan, namanya anak kita cari. Makanya ini lagi ditanya-tanya dulu kan sama teman-teman yang lain kan. Kalau keluarga mungkin nanti saya akan coba komunikasi ke keluarga Ciganjur kayak gitu. Nih anak kemana kan, marahnya kenapa, apa marah atau gimana kayak gitu kan, atau ada problem apa kita nggak tahu kayak gitu kan. Jelas sama saya baik-baik aja kayak gitu. Apa nanti mungkin ada rencana dari abang mau ikut sertain Ko Bandung kan sebagai orang yang paling terdekat sama Sherly ini buat minta tolong sebagai jembatan atau seperti Oh apa? nggak perlu lah, nggak usah kayak gitu kan. Cukup nanti saya aja itu nanti yang nyari kayak gitu. Takut ngerepotin kayak gitu kan. Tapi ada feeling nggak sih Bang mungkin Sherly ini lagi di mana sekarang? Kira-kira Ya saat ini ya dia belum pernah ngelakuin hal kayak gini nih, nggak pulang kayak gitu.
nggak pernah dilakuin gitu, nggak pulang dari satu malam tuh, nggak pernah dilakuin kayak gitu. Makanya saya tiba-tiba saya bingung kayak gitu kan, kenapa kok nggak ada kabar kayak gitu kan, namanya anak perempuan ya kita khawatir juga ya gitu. Ada rencana untuk pihak berwajib nggak sih Bang, karena kan ini lebih dari udah 3 hari nih gitu kan? Nggak, nanti kalau udah 7 hari aja gitu. Kalau udah 7 hari baru ini nih kita tolong sama Jaki. Bang, untuk secara garis besar aja untuk warisnya sendiri apa aja sih Bang yang diwariskan? Kita nggak berbicara sampai situ, kita hanya mengajukan permohonan yang berhak menjadi ahli waris, yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Pak Haji termasuk anak-anaknya almarhum. Memang ahli waris, golongan ahli waris itu diatur juga ke orang tua, tapi kan orang tua almarhum sudah meninggal dua-duanya. Jadi yang mustahak, yang berhak menjadi ahli waris itu, karena itu kita mengajukan permohonan Bang Haji, ketiga anaknya dan Sherly. Itu aja Pak. Kita tidak masuk ke dalam objek hartanya. Oh, tidak menjabarkan hartanya apa? Ya, kita tidak masuk ke dalam objek hartanya, karena kalau kita masuk ke dalam objek hartanya pasti ada gugatan di situ, ada pihak lain yang masuk gitu. Karena ini kan hanya sifatnya permohonan, bukan gugatan waris gitu ya. Berarti minggu depan apa Bang? Agendanya masih sama? Agendanya pemohon wajib datang semua, termasuk Sherly. Minggu depan ya Bang? Iya, Jadi apabila tidak hadir lagi akan ditunda lagi? akan ditunda, harus hadir. Makanya nih Pak Haji. Ada pertanyaan nggak? Dari Pak Haji Apa? Ya mudah-mudahan kembali secepatnya gitu. Nanti kan kita tanyain tuh kenapa tiba-tiba tuh ngilang selama 3 hari atau gimana kayak gitu kan, apa keberatan atau gimana ya, kurang paham juga kan gitu, apa ada problem apa dari Ganjur. Makanya kan saya juga kurang tahu kan, saya karena nggak ada komunikasi ke Ganjur kayak gitu, dan juga kan nggak ada urusan apa-apa juga kalau saya komunikasi gitu. Kecuali kalau lagi ada keperluan apa-apa kayak gitu. mungkin pulang ke rumah Ciganjur. Iya, nggak juga kayaknya, nggak mungkin. Iya, karena kan dekat kayak gitu, karena kan dekat kayak gitu, pasti tetangga-tetangga pasti ngomong kan kayak gitu. Tapi nanti saya coba usahain, saya tanya kayak gitu kan, di mana gitu. Khawatir banget kan Bang Haji ya? Iya nggak enak, hati juga perasaan nggak enak kayak gitu. Kok dari mana enak, kenapa ya tumen-tumenan gitu, nggak ada hujan, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba pergi nggak ngomong kayak gitu. Itu sebelumnya maaf ada hutang atau gimana? Nggak ada, kami ini nggak ada, hubungan saya terjalin baik semua, amanah kok kayak gitu. Nggak pergi berarti nggak bawa apa-apa dong Bu? Nggak. Bisa bawa baju Nggak tahu ya kalau bawa baju atau gimana. mungkin pegang gitu apa Kalau itu mah insya Allah bawa kali. Kalau kayak Bawa pegangan mobil apa? Enggak, jarang bawa mobil. Mana dari malam tuh nggak bisa tidur, nggak enak juga pikiran gitu. Di kemana nih anak itu? Ini dikhawatirkan yang tadi kita bilang, takutnya dari dia simpulin sendiri lah ya, pihak sana aja takutnya gitu kan, yang namanya usia masih 20 tahun, dia ini takutnya nggak paham gitu. Jadi ada informasi masuk A, B, C, D, dia simpulkan sendiri gitu. Padahal kan kita sudah kasih tahu bahwa Sherly ini biar bagaimanapun termasuk ahli waris dari almarhum, tidak bisa dipungkiri gitu. Takutnya ada informasi dari luar, silakan teman-teman boleh simpulkan sendiri dari sana lah gitu kan, yang memprovokasi takutnya begitu kan. Mungkin mau ada yang mau disampaikan, siapa tahu Kak Sherly ngeliat sini mungkin ada ajakan untuk pulang. Ya, buat saya mudah-mudahan si kakak cepat kembali ke rumah. Kalau memang ada masalah bicara kayak gitu kan, kalau memang ada problem apa, entah apa atau sesuatu hubungan apa, diperbaiki kayak gitu kan. Kalau dibicarakan sesuatu itu baik-baik, kita juga kan akan ketemu titik kebaikan itu. Itu aja. Mau coba nyari kemana nih? Mungkin angka yang ada tidak. Nanti saya tanya-tanya ke temennya dulu, karena ada beberapa tuh temennya saya tahu kontaknya. Masih belum mau kerja. Belum. Oke. Oke.